Yo, halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di channel gue. Dan ini gue lagi night ride bentar. Pengen ngebahas sesuatu nih, kebetulan mulut gue gatel. Karena kebetulan ada berita yang baru aja keluar barengan dengan gue mau ngerekam ini. Jadi kayaknya sih, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah sih beritanya itu keluar di hari yang sama dengan gue nge-record video ini. Sekarang itu tanggal 3 Maret 2021 ya. Belum lewat, masih jam 11. Nah, berita itu adalah kemungkinan adanya tilang denda sebesar 500.000 bagi kalian atau bagi kita anak motor yang ketahuan wheelie di jalan raya. Nah, hal ini cukup menggelitik untuk dibahas ya. Lama-lama hal-hal apa yang gue bahas juga di sini, ini ada kayak lambe turah. Ya, balik ke topik. Jadi pada malam ini gue ingin ngebahas mengenai itu tuh, kalau misalnya kita wheelie di jalan raya kena denda 500.000. Nah, topik ini lagi anget-angetnya banget nih dibahas di dunia permotoran. Ya, di beberapa komunitas di Instagram, di akun-akun official Instagram lah ya. Dan juga di beberapa grup Facebook anak-anak motor lagi rame-rame banget tuh ngebahas terkait denda 500.000 itu kalau ketahuan wheelie. Ya sebenarnya sih pro dan kontra juga ya sebenarnya. Aduh, di sini gelap banget ya. Kita lanjut ke daerah yang agak terang dikit ya. 2000 years later. Oke, kita lanjut, Bray. Jadi sebenarnya permasalahan ini juga masih menjadi pro dan kontra ya di dunia roda 2. Jadi ada teman-teman yang pro kalau misalkan itu hal yang baik. Ada juga yang kontra dengan hal tersebut. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, gue peringat di video ini gue sebenarnya ingin ngebahas pendapat gue terkait itu. Tapi sebelum masuk ke sana, lebih baik kita lihat dulu ya, kira-kira sisi positif sama negatif dari peraturan itu apa sih menurut gue. Nah, kalau pertama kita dari sisi positif dulu. Kalau dari sisi positif ya, yang pasti di jalan raya akan semakin tertib nih, baik yang anak-anak Sunmori ataupun pengendara roda 2 biasa. Itu akan semakin tertib karena akan semakin gak bisa ugal-ugalan lah. Kenapa gue sebut wheelie itu ugal-ugalan? Karena itu nggak dilakukan di tempat yang seharusnya. Karena kan kalau seharusnya itu wheelie itu kan aksi-aksi yang bisa dibilang aksi-aksi kayak stunt rider gitu lah ya. Correct me if I'm wrong. Itu seharusnya nggak dilakukan di jalan raya, lakukan di tempat yang pas lah, kayak di sirkuit kayak, atau kalian punyai lapangan tersendiri untuk ngelakuin hal tersebut. Kemudian juga yang pasti mengurangi angka kecelakaan ya, karena ya bukan hal yang asing lah ya. Kita juga sering lihat lah di IG dijadiin akun meme atau di TikTok gitu kan, yang video kecelakaan dari wheelie terus tiba-tiba jatuh, habis jatuh nabrak ke pengendara motor di sebelahnya atau di belakangnya atau di depannya. Of course itu kan akan semakin berkurang karena dikeluarkan peraturan tersebut. Karena orang mau wheelie sekarang jadi mikir-mikir kan, daripada habis wheelie kena denda gopeceng kan. Ya hitung aja kalau misalkan kalian dalam sebulan gitu kan, kalian ngelakuin wheelie sebanyak ya 4 kali lah ya, seminggu sekali gitu kan rutin, terus setiap minggu rutin nyetor 500.000 gitu kan, udah kena 2 juta men. Lumayan tuh 2 juta, bisa dikumpulin beli cilok berapa biji. Nah ya itu pasti jalan akan semakin teratur. Ya angka kecelakaan akan menurun, terus juga angka-angka bocil yang ngikutin tren-tren yang nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena ya itu dilakukan di jalan raya dan membahayakan pengguna jalan lainnya, itu akan semakin berkurang. Nah, positifnya udah nih ya. Menurut gue positifnya itu, kita berangkat ke negatif. Negatifnya apa? Negatifnya paling influencer atau kalian misalkan ada beberapa yang suka wheelie yang nggak bisa lagi wheelie di jalan raya karena udah ada peraturan itu, kecuali kalian orang kaya dan ingin nyetor ingin menyumbang 500.000 setiap kali kalian melakukan aksi tersebut ke polisi. Yang negatifnya itu, kalian nggak bisa lagi wheelie. Dan kalau yang ingin bikin konten wheelie harus benar-benar milih jalan sekarang. Nggak bisa sembarangan tempat, wheelie-nya nggak bisa lagi tuh di jalan raya, mesti di sirkuit atau di tempat yang seharusnya. Ya kalau kita lihat dari hal tersebut ya, sebenarnya banyak positifnya dibandingin negatifnya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua nggak ada alasan kita untuk menolak peraturan tersebut. Toh juga memang wheelie di jalan raya itu bukanlah hal yang baik, karena tadi seperti yang dibilang di poin positif, karena itu ngebahayain orang lain men.
Kebayang nggak sih kalian misalkan ada ibu atau bapak kalian lagi pulang dari kantor gitu kan, menunggu keluarganya, menunggu untuk bertemu dengan keluarganya di rumah, terus tiba-tiba di jalan kecelakaan karena sama anak San Mori atau anak-anak bocil yang aksi-aksi yang willy-willy di jalan raya. Emang sih ada beberapa dari orang yang willy itu ada yang lihat jalan. Maksudnya ada yang lihat sikon dulu kalau mau willy-willy itu cari jalan yang sepi. Ya ada juga beberapa influencer yang kayak gitu. Maksudnya mereka suka willy tapi lihat kondisi willy-nya. Cuma kan yang nonton video kalian itu kan nggak cuma orang yang berakal sehat ya. Yang berakal kurang sehat pun ada pasti. Yang melihat itu keren, terus akhirnya mereka nggak kayak kalian yang berakal gitu, nggak kayak kalian yang willy-willy-nya di jalan yang sepi atau di jalan yang seenggaknya nggak banyak orang lah ya. Mereka willy-willy di jalan yang rame men, dan akhirnya nggak bayain, dan akhirnya kan jadi tren negatif kan. Ya hal seperti itu kan bisa dipangkas dengan adanya peraturan denda 500.000 tersebut. Jadi ya why not, kenapa kita harus menolak sesuatu yang positif? Toh itu juga akan membuat suasana San Mori kita semakin kondusif kan. Karena jujur aja sekarang itu San Mori kerasanya udah agak-agak nggak kondusif ya, karena banyak banget oknum-oknum yang bukan San Mori malah jadi San Mores dan jadi ajang show off gitu kan. Karena gue sendiri pernah ngalamin lagi asik-asik makan bubur kan di mana dulu ya, makan bubur di daerah Panahan. Kita lagi duduk doang coy, terus tiba-tiba kena usir karena ya gitu, banyak yang berisik, banyak yang show off, dan banyak kecelakaan di daerah Panahan. Ya itu pernah masuk lah di halaman Instagram official motor lah. Jadi banyak yang kena razia tuh di Panahan waktu hari Minggu pagi. Ya kayak gitu kan gak enak kan. Yang lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, lagi sarapan doang, nggak ikut-ikutan show off, kena juga imbasnya. Jadi ya nggak ada alasan lah menurut gue untuk menolak. Nah kalau menurut kalian netizen bagaimana nih kira-kira? Apa pendapat kalian terkait peraturan tersebut? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Nah, sekian video kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, please pantengin terus channel gua. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian selalu, jangan sampai ada yang kena COVID ya. Oke, see you on my next video. Bye-bye.